Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membeli cabai? Pastinya pernah, bukan? Bahkan di Indonesia, cabai merupakan bahan makanan pokok. Kali ini kita akan membahas dinamika persaingan harga cabai yang mencekik. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvara Feris Abrian dari kelas 8H SMP Negeri 1 Jetis. Dan narasumber kami, Ibu Hoiruni Amah. Ini kami akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang kenaikan harga cabai tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi faktor utama fluktuasi harga yang begitu tajam? Yang menjadi faktor utama fluktuasi harga cabai yang begitu tajam biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, kurangnya pasokan. Yang ketiga, hasil panen yang menurun. Yang keempat, permintaan masyarakat yang begitu tinggi. Kemudian yang kelima itu serangan hama dan juga penyakit. Tapi hama itu juga dapat dibasmi, kan? Bisa dengan cara penyemprotan secara rutin menggunakan pestisida. Yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang paling dirugikan oleh kenaikan harga cabai ini? Pihak-pihak yang sangat terdampak dengan adanya kenaikan cabai biasanya adalah para pelaku usaha kuliner, ya seperti warung makan ataupun usaha-usaha kuliner yang lain, dan juga berimbas pada masyarakat luas seperti rumah tangga, seperti itu. Jadi mereka banyak mengurangi porsi-porsi makanan pedas yang menggunakan cabai. Ya. Oke, yang ketiga, di mana wilayah Indonesia yang sering mengalami lonjakan harga cabai? Kalau lonjakan harga cabai itu cenderung pada wilayah perkotaan ya biasanya, seperti Jakarta dan kota-kota yang lain. Mungkin karena juga faktor di sana tidak ada seperti persawahan. Yang menanam cabai kan biasanya di daerah yang pegunungan atau pedesaan seperti itu. Karena terbatasnya lahan mungkin ya. Kapan biasanya terjadi kenaikan harga cabai? Kenaikan harga cabai itu biasanya terjadi sangat wajar sebenarnya, dan biasanya ini terjadi pada waktu hari besar seperti sekarang ini, hari raya Natal dan menjelang tahun baru. Dan biasanya puncak harga tertinggi ini terjadi pada akhir bulan Desember, seperti itu. Mengapa harga cabai seringkali menjadi isu nasional? Karena naik turunnya harga cabai ini dapat berpengaruh pada inflasi. Karena cabai merupakan bahan makanan pokok yang hampir ada selalu pada masakan-masakan yang ada di Indonesia. Kemudian karena harga cabai sangat fluktuatif, seringkali mengalami kenaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian kenaikan cabai dapat membebani ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rendah gitu. Selanjutnya, bagaimana cara petani mengatasi fluktuasi harga cabai yang merugikan? Cara petani mengatasi harga cabai yang sangat signifikan, yang pertama adalah dengan meningkatkan luas tanaman cabai ini pada musim penghujan, dan
mengatur luas tanaman dan produksi cabai di musim kemarau. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kelembagaan dan kemitraan yang andal dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, membangun jejaring pasar atau wilayah atau antar pulau. Yang kelima, mengembangkan diri dalam teknologi dan pemasaran. Yang keenam, menghitung kebutuhan perniagaan menanam cabai berdasarkan kapasitas kebutuhan tersebut. Sedangkan yang ketujuh, meningkatkan nilai tambah dari nilai tambah dari cabai itu dengan pengolahan yang produk yang bermanfaat tentunya. Oh, begitu. Pertanyaan ketujuh, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi produksi dan harga cabai? Perubahan iklim memang sangat mempengaruhi terhadap harga cabai karena dapat menurunkan kualitas dan juga produktivitas dari cabai itu sendiri. Karena produktivitas cabai itu bisa menurun karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya perubahan curah hujan, perubahan suhu, perubahan kelembapan, perubahan pola musim, dan perubahan pola cuaca. Kalau kelembapannya itu sendiri idealnya berapa? Kelembapan ideal untuk pertumbuhan cabai itu adalah 70 sampai 80%. Oke. Ya, itu pertanyaan ke-8. Sistem distribusi cabai seperti apa yang ideal untuk menjaga stabilitas harga? Oke. Distribusi perdagangan cabai yang ada di Indonesia melibatkan seluruh pelaku usaha distribusi perdagangan besar seperti distributor, subdistributor, pedagang pengepul, agen, dan pedagang grosir, maupun yang termasuk pada level pedagang eceran seperti supermarket, swalayan, dan pedagang eceran. Sedangkan alur distribusi perdagangan cabai merah secara umum di Indonesia yang mulai dari petani, pengepul, pedagang eceran ya ini, sampai ke tangan yang akhir, yaitu konsumen akhir, yaitu rumah tangga. Kalau distribusi itu tetap dijaga di kebersihannya juga. Pertanyaan ke-9. Bagaimana petani cabai terdampak oleh ketidakstabilan harga? Ketika harga komoditas pertanian ini tidak hanya cabai saja ya. Harga komoditas pertanian ya terutama cabai tidak stabil, petani seringkali menjadi pihak yang paling terdampak harga jual yang terlalu rendah pada saat panen raya dapat menyebabkan kerugian besar. Sementara harga yang terlalu tinggi akan membebani konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi mereka semua mempunyai keterkaitan sendiri gitu. Iya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga cabai? Oh ya, pasti. Faktor yang mempengaruhi kenaikan harga cabai itu diantaranya biasanya permintaannya sangat tinggi, yang kemudian produksi menurun, kemudian biaya produksi itu naik, yang kemudian masalah distribusi ya, pengiriman ya, kemudian perubahan iklim atau cuaca, kemudian pola tanam dan masa tanam. Biasanya itu kalau cabai masa tanamnya itu berapa lama, Bu? Sekitar 2 bulan. 2 bulan berarti tidak terlalu lama. Ya 2 bulan.
Sekian penjelasan dari narasumber kami tentang dinamika persaingan harga cabai yang mencekik, dan terima kasih kepada narasumber kami Ibu Hoiruni Amah. Bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan harga cabai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim dan kurangnya produksi. Cara mengatasinya adalah dengan menyimpan cabai saat harga cabai sedang turun dan mengawetkannya dengan cara dikeringkan agar dapat dikonsumsi pada saat harga cabai sedang naik.